Tahukah kamu bahwa ada 3 tipe curah hujan di Indonesia? Selengkapnya di Medcast edisi 3 bersama saya Ambar, Prakirawan BMKG. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan didefinisikan sebagai titik-titik air yang jatuh dari udara karena proses pendinginan. Titik-titik air ini berasal dari proses penguapan akibat pemanasan oleh sinar matahari yang kemudian beragregasi dan mengalami proses pendinginan. Nah, secara umum terjadinya hujan diakibatkan oleh proses-proses yang mendahulunya, yakni penguapan, baik itu penguapan dari air permukaan serta dari pernapasan makhluk hidup, lalu pendinginan atau kondensasi, lalu pergerakan massa udara secara horizontal yang akan menyebarkan titik-titik hujan dan akhirnya menjadi hujan atau presipitasi. Kita mengenal ada 3 jenis hujan yang umum terjadi. Jenis pertama adalah hujan konvektif. Hujan konvektif adalah jenis hujan yang paling umum terjadi. Hujan jenis ini diakibatkan oleh pemanasan permukaan bumi oleh matahari yang menyebabkan massa udara menjadi lebih hangat dan terangkat ke atmosfer. Kemudian, massa udara yang terangkat ini mengambang dan mengalami proses pendinginan sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Yang kedua, hujan orografis. Hujan orografis ini terjadi akibat adanya penghalang topografi. Udara yang dipaksa naik kemudian mengambang dan mengalami proses pendinginan. Biasanya, bagian bukit atau pegunungan yang menghadap ke arah datang angin akan mengalami hujan yang lebih lebat dibandingkan dari sisi sebelahnya. Lalu yang ketiga adalah hujan frontal. Hujan ini terjadi akibat pertemuan dua kondisi udara, yakni kondisi udara panas atau front panas dan kondisi udara dingin atau front dingin. Biasanya, kondisi hujan yang terjadi di front dingin lebih ekstrim dibandingkan hujan yang terjadi di front panas. Di Indonesia tidak terjadi hujan front karena kita tidak memiliki wilayah front panas maupun front dingin. Hujan biasanya diukur dalam satuan milimeter yang dinyatakan dalam istilah curah hujan. Secara harfiah, curah hujan diartikan sebagai volume air hujan dibagi dengan luas permukaannya. Sebagai contoh, curah hujan 1 mm diartikan sebagai volume air hujan yang tertampung dalam suatu permukaan dengan luas 1 meter persegi setinggi 1 mm. Lalu, bagaimanakah kita mengkategorikan hujan? BMKG mengkategorikan hujan berdasarkan ukuran curah hujannya per satuan waktu. Hujan dikategorikan sebagai hujan ringan bila hujan yang terjadi dalam satu hari berkisar 0,5 hingga 20 mm. Hujan dikategorikan sebagai hujan sedang bila curah hujan dalam satu hari berkisar 20 hingga 50 mm. Apabila hujan dalam satu hari mencapai 50 hingga 100 mm, maka hujan tersebut dikategorikan sebagai hujan lebat. Dan saat akumulasi curah hujan dalam satu hari mencapai 100 hingga 150 mm, maka hujan tersebut terkategori sebagai hujan sangat lebat. Kemudian, kategori terakhir dari hujan berdasarkan curah hujannya adalah hujan ekstrim. Hujan dikategorikan ekstrim bila akumulasi curah hujan dalam satu hari mencapai lebih dari 150 mm. Nah, selain pembagian jenis hujan berdasarkan curah hujannya, BMKG juga telah membagi pola hujan untuk wilayah negara kita menjadi 3 pola hujan, yakni yang pertama pola hujan monsunal, yang wilayahnya memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan periode musim kemarau. Kemudian dikelompokkan dalam zona musim atau ZOM. Tipe curah hujan yang bersifat unimodial, yaitu satu puncak musim hujan pada Desember, Januari, Februari musim hujan, Juni, Juli, Agustus musim kemarau. Yang kedua, pola hujan ekuatorial, yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan bimodial dengan 2 puncak musim hujan maksimum dan hampir sepanjang tahun masuk dalam kriteria musim hujan. Pola ekuatorial dicirikan oleh tipe curah hujan yang bentuknya bimodial atau 2 puncak hujan,
yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober atau pada saat terjadi equinox. Yang ketiga, pola hujan lokal, yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan kebalikan dengan pola monsun. Pola lokal dicirikan oleh bentuk pola hujan animodial, yaitu satu puncak hujan, tetapi bentuknya berlawanan dengan tipe hujan monsun. Pada kondisi normal, daerah yang bertipe hujan monsun akan mendapatkan jumlah curah hujan yang berlebih pada saat monsun barat, yaitu bulan Desember, Januari, Februari, dibandingkan dengan monsun timur bulan Juni, Juli, Agustus. Pengaruh monsun di daerah yang memiliki pola curah hujan ekuator kurang tegas akibat pengaruh insolasi pada saat terjadi equinox. Demikian juga pada daerah yang memiliki pola curah hujan lokal yang lebih dipengaruhi oleh efek orografi. Ada fakta-fakta menarik nih mengenai hujan yang terjadi di negara kita. Fakta-fakta ini dikutip dari idntimes.com. Apa aja faktanya? Berikut fakta menarik mengenai hujan di Indonesia. Yang pertama, rata-rata curah hujan di Indonesia berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm per tahun. Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh garis ekuator dan termasuk negara tropis. Otomatis, curah hujan di Indonesia terbilang cukup tinggi. Rata-rata curah hujan di Indonesia berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm per tahun. Meski begitu, ada beberapa daerah yang cenderung kering dan memiliki curah hujan yang sedikit. Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim LAPAN menyebut bahwa wilayah dengan topografi tinggi memiliki curah hujan yang lebih besar dibandingkan dengan topografi rendah. Rata-rata curah hujan tahunan dataran di ketinggian 600 hingga 1.300 meter di atas permukaan laut berkisar antara 2.300 hingga 2.800 mm per tahun. Sedangkan wilayah di dataran rendah memiliki curah hujan yang lebih sedikit dibandingkan daerah dataran tinggi. Yang kedua, Indonesia bukan negara dengan curah hujan tertinggi di dunia. Kalau kamu kira Indonesia adalah negara dengan curah hujan tertinggi di dunia, kamu salah. Faktanya, posisi ini dipegang oleh Desa Mausinram di Meghalaya, India. Desa ini memiliki curah hujan hingga 11.871 mm per tahun. Saking derasnya, penduduk desa ini harus menggunakan peredam suara untuk rumah agar suaranya tak mengganggu. Disusul oleh Desa Cherrapunji di Meghalaya, India, dengan curah hujan tahunan hingga 11.777 mm per tahun. Di posisi selanjutnya ada Tutunendo, Kolombia, dengan curah hujan 11.770 mm per tahun, Crop River di New Zealand dengan curah hujan 11.516 mm per tahun, dan San Antonio de Eureka di Republik Guinea Khatulistiwa dengan curah hujan 10.450 mm per tahun. Yang ketiga, wilayah Sumatera dan Kalimantan cenderung lebih lembab dengan intensitas hujan yang tinggi. Karena wilayahnya yang sangat luas, curah hujan di setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Ada beberapa wilayah yang lebih lembab, basah, dengan curah hujan yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Seperti di wilayah pesisir selatan Pulau Sumatera dengan curah hujan rata-rata hingga 4.000 mm per tahun. Periode paling deras ada di bulan Oktober hingga Desember. Sementara di sebagian besar Pulau Kalimantan juga sangat lembab dan basah. Apalagi hutan hujan tropis di Kalimantan tergolong rapat dan susah untuk ditembus. Di Kalimantan, periode yang relatif paling sedikit hujan biasanya berlangsung antara Juni sampai Agustus. Yang keempat, ada beberapa wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah. Jika sebagian Sumatera dan Kalimantan merupakan wilayah yang lembab dengan curah hujan tinggi, hal ini kontras dengan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini cenderung kering, terik, dengan hujan yang rendah. Bahkan di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur pernah mengalami hari tanpa hujan selama lebih dari 7 bulan. Yang kelima, biasanya awal musim hujan di Indonesia dimulai di bulan Oktober atau November.
Awal musim hujan setiap tahunnya berubah-ubah. Beberapa wilayah bisa mengalami musim hujan lebih awal dibandingkan dengan wilayah lainnya. BMKG menyebut bahwa puncak musim hujan biasanya terjadi pada bulan Januari atau Februari. Demikian cerita mengenai hujan di Indonesia ya rekan-rekan. Hujan sesungguhnya adalah nikmat. Namun, bila kita tidak bisa mengelolanya, hujan akan menjadi bencana yang tidak kita inginkan. Selalu ikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG ya, agar kamu semakin aman, nyaman dalam beraktivitas. Bye!